Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Coba sekarang kalian pikirkan, sejak tadi bangun pagi sampai sekarang, nikmat apa saja sih yang sudah kalian terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba ingat. Kalian bisa membuka mata, bisa mendengar suara, bisa berjalan, bisa makan, bisa datang ke sekolah. Ya, itu kan nikmat yang udah Allah kasih ke kalian. Coba jujur, di dalam hati kalian gitu, kalian teh udah belum sih mengucap alhamdulillah tadi pagi-pagi? Anak-anak, kata syukur di dalam hidup kita ini atau di dalam Islam itu bukan cuma sekadar terima kasih, tapi kita juga harus menyadari semua hal yang kita punya itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah itu sayang terhadap kita. Nah, Ibu ada cerita. Ada teman ibu yang tinggalnya itu di desa yang sangat terpencil, jauh sekali dari kota, dan juga di sana itu tidak ada akses internet. Pakai baju seragam yang sudah lusuh, tetapi anak-anak yang di sana itu tetap menjalani harinya dengan tersenyum. Kok bisa sih Bu senyum terus? Nah, kenapa coba? Karena mereka itu bersyukur. Mereka tidak fokus pada apa yang mereka nggak punya. Jadi mereka menikmati apa yang mereka miliki. Jadi hati mereka lapang ketika mereka fokus pada apa yang mereka punya dan juga menikmati apa yang mereka punya. Coba kamu sering gak sih gitu ngerasa kurang atau juga ngeluh misalnya gak punya sesuatu? Iya Bu, kadang-kadang aku iri temen aku punya HP baru. Itu manusiawi, tetapi kita harus ingat, iri itu cuma membuat hati kita menjadi sempit. Tetapi kalau misalnya kita bersyukur, itu akan membuat hati kita lebih senang. Coba sekarang kalian tulis di buku kalian, buat 5 daftar apa aja hari ini yang udah kalian syukuri. Kamu tulis masih, alhamdulillah masih punya ayah dan ibu, itu sangat dalam sekali. Kamu pernah merasa takut kehilangan ya? Iya Bu, itu adalah kesadaran yang sangat mahal. Saat kita sadar bahwa semuanya bisa hilang kapan saja, disitulah syukur menjadi lebih kuat. Ya Bu, waktu itu ibu saya sakit, terus saya disitu sadar kalau ibu itu sangat penting sekali. Kita harus bersyukur masih ada ibu, dan kita juga harus selalu berbuat baik. Coba siapa yang mau membacakan apa yang sudah ditulisnya ke depan? Aku Bu mau. Alhamdulillah aku sekarang masih bisa hidup sampai sekarang. Alhamdulillah juga aku sekarang udah punya rumah. Terus yang ketiganya, alhamdulillah aku punya adik yang sangat lucu. Terus yang keempatnya, alhamdulillah sekarang aku masih diberi kesehatan, walaupun aku sedikit sariawan ya, ngomongnya agak tidak jelas. Tapi yang kelimanya, alhamdulillah dengan aku diberikan rasa sakit ini, aku jadi tahu sehat itu sangatlah penting dan juga membuat aku semakin ingin menjaga kesehatan aku. Selamat pagi anak-anak.
kita mulai pelajaran pada hari ini ya. Nah, kira-kira kalian bisa nggak tebak hari ini kita akan belajar sifat yang penting dimiliki oleh setiap orang. Coba sikap apa? Tanggung jawab, Hmm, disiplin, hmm. jujur. Ya, sikap jujur ya. Emang sikap yang tadi juga penting, namun pembahasan kali ini kita akan membahas sikap jujur. Nah, sikap jujur itu coba siapa yang bisa mendefinisikan apa sih jujur itu? Kamu? Jujur itu berkata yang sebenarnya, Bu. Ya, betul. Jujur itu berarti berkata yang sebenarnya atau berkata yang sesuai dengan kenyataan. Kasih contohnya. Gini. Ada suatu hari ada anak yang bernama Dika. Nah, Dika ini tidak mengerjakan PR-nya. Lalu ditanya sama gurunya. Terus ketika ditanya dia malah menjawab PR-nya hilang. Padahal sebenarnya dia belum mengerjakan. Menurut kalian itu jujur atau tidak? Tidak, Bu. Nah, betul, itu tidak jujur. Ketika misalnya kalian ada di posisi Dika, apa yang akan kalian lakukan? Saya akan minta maaf dan jujur kalau saya belum mengerjakannya. Hebat kamu. Nah, itu namanya baru jujur dan juga bertanggung jawab. Ketika misalnya kalian menjawabnya tidak jujur, apa yang akan terjadi? Jadi banyak, Bu, bohongnya. Iya, itu akan menjadi kebohongan yang sangat panjang. Tidak jujur sekali itu membuat kebohongan yang sangat banyak. Makanya kita harus terbiasa jujur. Coba Ibu mau tahu pengalaman yang kalian punya. Jadi ceritakan gitu. Kalian pernah jujur tentang apa gitu. Coba sok kamu dulu, Nadia. Saya, Bu, waktu itu saya nggak belajar untuk ujian. Saya bilang ke gurunya belum siap dan saya ikut remedial. Bagus kamu. Jadi kamu walaupun harus mengulangi, tetapi saat mengulangi kamu menjadi lebih siap kan, persiapannya sudah matang sehingga lebih berani atau lebih enak saat mengerjakan soalnya. Lalu siapa lagi? Aku, Bu. Oke, kamu, Dimas. Waktu itu saya pecahin gelas di rumah, terus saya jujur ke ibu saya dan saya bantuin beresinnya. Itu bagus sekali. Kamu udah jujur, lalu kamu tanggung jawab membersihkan apa yang telah kamu perbuat. Itu sangatlah sikap yang baik ya, teman-teman, patut dicontoh. Itu sudah terlihat kan sikap jujur seperti yang contoh barusan diceritakan oleh teman-teman kalian, membawa manfaat untuk diri kalian sendiri dan juga membawa manfaat untuk orang lain. Sikap jujur itu sangatlah indah ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita akan memulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab suci. Kitab suci umat Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu apa sih gitu? Al-Quran itu adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita membacanya, itu merupakan suatu ibadah. Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab ini berisi petunjuk bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran
juga sering kali disebut dengan yang pertama ada Alkitab atau Kitabullah, yang artinya kitab yang memuat aturan dan ajaran Allah. Yang kedua, Al-Quran juga disebut Al-Furqan atau pembeda, artinya yang membedakan antara yang baik dengan yang benar, yang halal serta yang haram. Juga yang ketiga, Az-Zikir, artinya peringatan bagi umat manusia. Jadi, mengimani Al-Quran itu adalah hal yang wajib kita lakukan dan juga telah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya agar hidupnya berbahagia dunia akhirat.